Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul azzah, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali sesi kedua di dalam membahas tentang adab-adab di dalam bermuamalah. Kita masih dalam pembahasan masih dalam pembahasan tentang al-qaulu bil khair, terkait dengan ucapan yang baik. Satu pembahasan sudah kita bahas, yaitu tentang as-sidqu bil qaul. As-sidqu fil qaul, berkata jujur. Kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yang disebutkan di antara bentuk al-qaulu bil khair adalah an yatakhayyara bil qawli al khairi wal lini hatta la yu'li sahibahu, yaitu hendaknya di dalam pergaulan tersebut dia senantiasa memilih ucapan-ucapan yang baik, tidak keluar dari ucapannya kecuali perkara yang baik, dan ucapan-ucapan yang lemah lembut, apalagi kalau kaitannya dengan istrinya. Misalkan dia ketika bergaul dengan istrinya, ketika dia bergaul dengan anaknya, maka pilihlah ucapan yang keluar dari lisan kita tatkala kita berbicara kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, jangan berucap dengan ucapan yang jelek, apalagi kalau terhadap anaknya. Manggil anaknya sudah nggak beres, manggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya, padahal banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan ucapan-ucapan atau panggilan-panggilan yang baik yang diutarakan kepada anak dari para nabi ketika mereka mengingatkan anaknya. Salah satu di antaranya contoh disebutkan di situ adalah Luqman al-Hakim, ketika dia mau menyampaikan, memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya. Ya bunayya itu kalimat yang lemah lembut, kalimat yang paling lembut dalam memanggil anak. Ananda, kalau dalam bahasa Indonesianya demikian. Nggak tahu kalau dalam bahasa Bataknya apa tuh? Nggak tahu ya. Bahasa Melayu apa tuh? Anang sayang, itu bahasa Indonesia itu. Ya, yang jelas panggillah dia dengan panggilan-panggilan yang baik. Berbicaralah dengan anak kita dengan pembicaraan yang baik dan lemah lembut. Ya, kalau nggak bisa ya diem. Kadang kalau aku lagi pulang dari kerjaan capek pikiranku, anakku mendesak-desak, pusing pikiranku, jadi keluar ucapan aku yang kotor. Ya jangan bicara, diem, kan gitu. Lebih baik diem. Kadang kan namanya anak kan, pengen lama tiap hari orang tuanya keluar nggak pernah ketemu, baru sore. Nah, kalau dia ketika datang orang tuanya kan otomatis dia ingin dimanja oleh orang tuanya, kan gitu ya, namanya anak. Ya, secapek-capeknya misalkan kalau kita tidak ingin direcoi oleh anak kita, ya sampaikan, ya, nah bapak ini lagi capek, tolong jangan diganggu dulu, biar bapak istirahat dulu. Bukan kau nih bojogal kan, tahu bapak aku lagi capek, kau ganggu aku pula lagi. Jangan kayak gitu. Ini bukan memilih ucapan yang baik, ini namanya. Iya.
Nah, lemah lembut, berucap dengan ucapan yang baik, berucap dengan yang lemah lembut ini perlu senantiasa kita jaga pada diri kita di dalam kita bermuamalah. Sehingga hal yang demikian tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti istri kita, tidak menyakiti anak kita, tidak menyakiti suami kita. Istri pun juga demikian. Ya, mentang-mentang baru capek dia di dapur, suaminya pingin manja-manja sama istrinya. Kau bang maunya aja kayak gitu katanya. Kan gitu, jangan kayak gitu juga. Tapi biasakan untuk kita berbicara dengan pembicaraan yang baik. Jangankan dalam hal yang seperti ini, ya. Dalam hal masalah dakwah saja, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala mendakwahkan Fir'aun la'natullah alaih, di sana Nabi Musa perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berucap dengan ucapan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat ke-43 dan 44. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Dan katakanlah oleh kalian berdua kepadanya dengan ucapan-ucapan yang qaulan layyina, yang lemah lembut." Ini musuh Allah, ya kan? Fir'aun seperti apa permusuhannya kepada agama ini, ya. Seperti apa permusuhannya kepada Nabi Musa, ya. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada Nabi Musa untuk tetap berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Dan demikian pula kita, ya, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, dari orang-orang yang mereka apalagi belum tahu dan mengerti tentang dakwah ini, tampakkan akhlak dan adab yang baik kepada mereka, sehingga mereka pun akan menilainya dari sisi itu. Sebelum kita masukkan mereka dalam permasalahan-permasalahan agama yang inti, manhaj, akidah, tapi sudah kita mulai dengan kita tampakkan akhlak kita di hadapan mereka, mereka kan melihat, oh ini baik ini orang nih. Coba dia ketemu orang tua saja, dia apa? Hai Pak, ya. Kalau orang Jawa pakai bahasa halus, ya, nyuwun sewu kan gitu. Atau orang Medan bilang apa? Aku nggak punya duit 1000, dia bilang. Bukan gitu maksudnya kan? Bukan itu. Tapi dia tunjukkan ya, derek langkung. Ya, derek langkung sudah orang Jawa ini. Tahu apa artinya derek langkung? Mana orang Jawa sini? Aku bukan orang Jawa tapi bisa bahasa Jawa ini. Apa artinya derek langkung? Bah, napa bah? Derek langkung bah? Bahasa yang tadi kok. Yang di belakang baju biru. Nah, tahu bah? Lupa ya? Ya, daerah langkung itu numpang lewat artinya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu numpang lewat. Ya, orang Jawa kayak gitu. Kalau kita daerah langkung, ya, jangan udah salam aku Ustaz. Tapi gak disalami deh. Ya, tahu berarti dia mengucapkan salam itu wajib. Kan belum tentu setiap orang tuh tahu kalau dukun salam itu ketika kita mengucapkan salam sama dia, tahu kalau itu hukumnya wajib. Kan gitu. Tidak semua belum masuk lagi dakwah itu sama dia. Makanya dimasukkan dulu ke dalam hatinya kecintaan dia terhadap kita dengan cara akhlak-akhlak yang baik ini ditampakkan kepada mereka. Ucapan yang baik, ya, tutur kata yang lemah lembut, ini penting dan itulah metode dalam dakwah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga menjelaskan kepada kita manfaat dari berkata lemah lembut. Di sana banyak sekali manfaatnya. Ketika kita menyematkan, ya, perkataan lemah lembut secara khusus di dalam kita bermuamalah, ketika kita dalam bergaul,
baik kepada keluarga kita, istri kita, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di antara manfaatnya yang disebutkan, orang yang senantiasa mengedepankan perkataan yang lemah lembut akan mendapatkan pahala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan perkataan baik, sama halnya dia mencontoh sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Karenanya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mencontoh Rasul, berarti dia menunjukkan rasa cintanya dia kepada Rasulnya. Kalau dia sudah cinta kepada Rasul, Allah pun cinta kepada dirinya. Dan sudah barang tentu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa mengedepankan perkataan yang lemah lembut, ya, perkataan yang baik, adalah orang yang senantiasa berusaha untuk mempererat tali silaturahminya, baik kepada keluarganya, sanak familinya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Ucapan yang baik dapat melunakkan hati orang lain dan membangun hubungan yang harmonis dan dapat mempererat hubungan silaturahmi. Itu paling utama. Karena itu kedepankan hal yang demikian. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berusaha mengedepankan hal yang demikian ini adalah orang yang berusaha untuk menghindari perselisihan apabila terjadi perselisihan pada dirinya. Ya. Karena yang namanya ucapan buruk, kasar, sering sekali menjadi pemicu pertengkaran. Ya kan? Seperti yang dikatakan tadi Ustaz Aib dalam pembahasan apa tadi judulnya? Judulnya apa tadi? Masa enggak tahu? Tentang bahaya provokator. Ya, salah satu sebab pemicunya apa? Ucapan. Nah, makanya di sini disebutkan ucapan yang buruk dan kasar. Tadi ucapan apa tadi? TOLL kan gitu. Nah, ucapan yang buruk dan kasar seringkali menjadi pemicu pertengkaran, bukan hanya pemicu pertengkaran, tapi pemicu kerusuhan. Ya, pertikaian, ya, bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan disebabkan karena ucapan yang jelek dan kotor tersebut. Maka dari itu ketika dia lebih mengedepankan untuk berbicara dengan bicara yang lemah lembut, orang pun akan segan dengan dia. Mau dari sisi mana dia mau menyalahkan orang tersebut? Gak mungkin lah dia jelek. Ngomongnya aja baik kali dia sama aku. Kan kayak gitu kan? Orang akan bersikap, akan melakukan berkomentar demikian ketika ada orang lain yang mungkin menyalahkan dia. Hati-hati kok sama itu. Itu orang katok cingkrang tuh. Ya, nanti diajak kok jadi berperang sama dia nanti. Diajak pulang untuk ini nanti. Nah, orang kalau yang sudah biasa bermuamalah dengan dia pasti akan membela, walaupun dia tidak mengikuti pengajian kita. Tapi karena kita sering bermuamalah dia dengan muamalah yang baik, dia akan berkomentar sendiri. Siapa bilang? Kau tahu dari mana? Aku tetangga dia. Ngomongnya aja sama aku baik-baik. Kok kau bilang pula dia mengajak aku ngebom? Nah, kan gitu. Kau jangan macam-macam ngomong, malah bertengkar pula dia sama temannya kan? Kan gitu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berusaha untuk mengedepankan ucapan yang lemah lembut, ya, perkataan yang baik, sama halnya dia menyebar sedekah bagi saudaranya. Ucapan yang baik juga dianggap sebagai sedekah. Sebagaimana ketika seorang menampakkan wajah yang berseri-seri, tergolong sebagai sedekah. Tabassamuka ala wajhi akhika laka sedekah. Tabassamuka ala wajhi akhika laka sedekah. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat ya dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang mengajak kita semua untuk senantiasa berada di atas hal yang demikian ini. Salah satu di antaranya adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat ke-70. Catat di situ. Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang kita bawakan dalam awal mukadimah tadi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik, yang leras, kalau kata orang Jawa, yang jujur, masuk dalam hal ini, yang benar, yang lemah lembut. Ini makna daripada hal yang demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-83. Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah katakan, wa qulu lin-nasi husna. Ya, ucapkanlah oleh kalian kata-kata yang baik kepada manusia. Nggak ada dalam hadis manapun, dalam ayat manapun yang melegalkan kita untuk berucap dengan ucapan yang jelek, yang ianya dicela dan dicerca orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Dan dipuji mereka-mereka, bahkan dikatakan orang yang mendapatkan pendidikan cinta dari Allah ketika dia senantiasa menyematkan dalam lisannya, yang keluar darinya adalah ucapan-ucapan yang baik, lemah lembut, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut. Ini dua dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalimatun thayyibatun sadaqah. Kalimatun thayyibatun sadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang baik, kata-kata yang elok yang keluar dari lisan seorang hamba itu adalah sedekah bagi dia, sedekah bagi dia. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lemah lembut, dan dia menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil 4 yang kita sebutkan ini cukup sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasalah kita di dalam bermuamalah, bergaul, mengedepankan ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, dan demikian pula mengedepankan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Di sana ada beberapa perkataan para ulama yang juga memberikan motivasi bagi kita dalam hal ini. Salah satu diantaranya adalah perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adhkar halaman ke-284. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, idza aradta an tatakallama, ini penting, nasihat dari beliau, idza aradta an tatakallama fafakkir awalan. Pentingnya kalau kita berpikir dulu sebelum berucap. Kata beliau, idza aradta an tatakallama fafakkir awalan. Kalau engkau mau berbicara, pikirkan terlebih dahulu efek baik dan negatifnya. Ya, sebelum kau mengucapkan ucapan tersebut, apakah nanti ucapan itu akan menelurkan hal-hal yang baik, atau justru sebaliknya akan menimbulkan permasalahan yang buruk, yang jelek. Fakir awalan. Kaidah dhahar aka fihi maslahatun fatakallam. Kalau engkau lihat
apa yang engkau ucapkan itu akan mengantarkan kepada kemaslahatan, tekanlah, bicaralah. Silakan kamu bicara. Ya, ini kata beliau. Katakanlah, wa idza kana fihi madarratun aw syakatta fasmut. Ini penting. Kalau seandainya engkau lihat ternyata dari ucapan yang engkau akan sampaikan ini akan menimbulkan kemudaratan, atau engkau ragu, masih ragu nih, ini baik enggak ya, ini maslahat atau enggak ya, fasmut, sudah lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tambah lagi apa yang dikatakan oleh sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Rawdatul Uqala karya Ibnu Hibban, dan juga disebutkan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengingatkan, menasihati diri beliau sendiri. Dia katakan, ya lisani qul khaira taghnam askut an su'in taslam. Coba bayangkan, ini levelnya Abdullah bin Mas'ud. Kita seberapa levelnya dari beliau? Tak ada apa-apanya, kan gitu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya lisani, wahai lisanku, lidahku, katakan yang baik, berucaplah engkau dengan ucapan yang baik. Kalau niscaya engkau pasti akan beruntung, takhnam. Niscaya engkau pasti akan beruntung. Awiskut, atau kalau nggak bisa, diamlah kau dari segala kejelekan yang akan engkau keluarkan dari lisanmu. Taslam, maka kau akan selamat. Ini jelas, masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Aid tadi. Ya, itu penting. Ya, menjaga lisan itu penting. Ya, berusaha untuk berucap dengan ucapan yang baik kepada siapapun. Ya, walaupun itu orang yang di bawah kita. Jangan mentang-mentang orang yang di bawah kita atau mentang-mentang itu anak kita, mau seenaknya jadi kita ngomong sama dia. Nggak bisa gitu. Apalagi itu anak. Anak itu meniru, sekali lagi. Ajarkan dia dengan ucapan-ucapan yang baik. Ajarkan dia adab-adab dalam berbicara. Orang tua kalau sudah mengajarkan adab berbicara yang baik, anak itu pun akan mengikuti orang tuanya. Tidak ada bidin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Abdullah bin Mas'ud, beliau juga mengatakan, ma min syai'in ahaqqu bitulis sijni min lisani hada, kata beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendak senantiasa harus berusaha menjaga lisan kita kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Jangan kita lepas dia untuk berbicara dengan perbicaraan yang jelek. Karena Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisanku ini. Jangan biarkan dia untuk berbicara dengan perbicaraan yang jelek. Jangan lepas dia untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak layak didengar oleh orang lain. Ucapan-ucapan yang mengandung provokasi, ucapan-ucapan yang menyebabkan akhirnya timbul bencana dan permasalahan-permasalahan yang tidak baik. Ini khairuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang lainnya, yaitu perkataan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kita bawakan semua Pak. Cukup aja. Sampai bersatu. Berarti cuma satu aja nih. Lanjut lagi tahun depan gitu. Masyaallah. Perkataan Umar bin Khattab di dalam kitab dalam kitab Sifatus Sunnah karya Nudusi dikatakan oleh beliau, maka man kasura kalamu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat dunubuhu wa man kasurat dunubuhu fannaru awladih. Waliyahzubillah. Ini juga penting, kita jangan banyak cakap, kalau kata bahasa orang Medan kan. Hati-hati orang yang suka banyak cakap. Ya.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang banyak cakapnya, nih kita bahasakan bahasa Medan aja ya. Banyak ngomongnya, banyak berbicaranya, maka banyak pula dia tergelincir. Dan barang siapa yang banyak tergelincirnya, banyak pula dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau sudah dia banyak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, tidak ada yang lebih pantas baginya kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ini perkataan dari Abdullah perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebagai mana dinukilkan di dalam kitab Aqwalun Tabi'in fi Masail Tauhid wal Imam wal Iman fi Masail Tauhid wal Iman. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, lisanul mu'min wara'a qalbi. Beliau mengibaratkan perumpamaan lisannya seorang mukmin dengan lisannya seorang yang jelek sifatnya. Kata beliau, lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisannya seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Lisannya seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Fa idza arada al-kalam raja'a ila qalbihi. Kalau dia mau berbicara, dia kembalikan ke hatinya dulu. Cocok enggak ini? Akan menimbulkan maslahat atau tidak? Atau justru akan menyebabkan terjadinya kemudaratan atau lain sebagainya? Dia akan kembalikan kepada hatinya. Wa in kana khairan takallama. Kalau yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang baik, dia akan berbicara. Wa in kana syarran sakata. Kalau seandainya ternyata itu adalah perbuatan yang jelek, dia akan diam. Ini seorang mukmin demikian, enggak ngumbar, enggak ngember. Ngumbar, ngember. Ya, ini juga hati-hati bagi para akhwat wal ummahat. Ya, jangan suka gosip-gosipan. Perhatikan ini. Kalau antun ingin menjadi seorang mukminat, perhatikan nasihat daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini tadi. Ya, enggak ngumbar dan enggak ngember. Katanya si fulana gini-gini ya. Ini ya. Diam, kalau bukan hak kita untuk berbicara, jangan berbicara. Sebisa mungkin ketika itu memang kaitannya adalah dengan aibnya saudara kita, tutup rapat-rapat, jangan kita buka. Mau apa kita kalau aib kita dibuka oleh orang lain? Atau Allah bahkan yang akan membuka aib kita? Naudzubillah min dzalik. Ini perhatikan. Ya, nasihat yang sangat brilian daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa amma lisanul munafiq. Adapun lisannya orang-orang munafik, fa innahu amama qalbi. Letaknya pasti di hadapan hatinya. Dia akan membelakangi hatinya. Tak dipikirkannya terlebih dahulu dalam berbicara. Asal umbar dan asal ember saja lisannya. Yatakallamu bima sya'a duna tafkir. Dia pasti akan berbicara sesuka hatinya tanpa dia harus memikirkannya. Memikirkan efek yang terjadi dari ucapannya tersebut. Ini orang-orang munafik. Mau kita tergolong seperti orang-orang munafik yang suka mengumbar lisannya. Rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kita akan hal yang demikian ini sehingga muamalah itu akan benar-benar terjaga. Ya, melihat dan memilih ucapan-ucapan yang baik serta ucapan-ucapan yang lemah lembut. Kemudian yang selanjutnya, masih ada waktu? Masih, masih ya. Kira udah habis juga. Satu sesi lagi ya. Kemudian yang selanjutnya di antara adab-adab di dalam bermuamalah masuk dalam kategori al-qaulu bil khair adalah alla yarfa'a sautahu fawqa ma yahtaj. Ini kayaknya sering kali kena kita nih. Ya kan? Kata beliau,
hendaknya dia tidak meninggikan suaranya melebihi dari batas kebutuhannya, ya. Baik itu untuk keluarganya, anaknya, istrinya, atau untuk suaminya, ya. Istri juga harus jaga lisannya, jangan main teriak-teriak aja kan. Nah, dan demikian pula tetangganya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, dia jaga, ya, tidak mengangkat suaranya melebihi daripada yang dia butuhkan, atau bahkan melebihi dari batasan syariat, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita melalui nasihat yang dibawakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya untuk senantiasa berada di atas hal yang demikian ini, menjaga lisan kita, menjaga suara kita untuk tidak meninggi melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-19, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ya, lirihkan jalanmu, rendahkan jalanmu. Jangan kamu petentang-petenteng, jangan kamu, ya, tonjolkan, busungkan dadamu. Dan demikian pula waghdud min sautik, lirihkan suaramu. Kenapa? Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suaranya keledai. Ini maksudnya, ya, berteriak, bersuara melebihi dari suara keledai, atau bahkan seperti suara keledai. Ini tidak baik, ya, tidak baik, tidak sesuai dengan tuntunan dalam syariat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat juga telah menjelaskan kepada kita hikmah tidak dari orang yang tidak meninggikan suara melebihi batas daripada syariat. Hikmah dari orang yang tidak meninggikan suara dari batasan-batasan syariat. Di antaranya yang pertama adalah orang yang tidak meninggikan suara adalah orang yang senantiasa menjaga adab dan akhlaknya. Ada orang lembut gitu terus dia tidak beraga, kan enggak? Dia berusaha untuk menunjukkan akhlaknya yang baik. Suara yang keras, melampaui batas seringkali identik dengan arogansi, amarah, atau kurangnya adab pada diri orang tersebut. Sebaliknya suara yang lemah lembut, santun, menunjukkan ketenangan, kebijaksanaan, dan penghormatan dia terhadap orang lain. Ya, tidak meninggikan, apalagi ditinggikan suaranya di hadapan orang tua. Orang tua sebenarnya, apalagi dipakai peci, dia pakai kayak kelihatan ustadz, dia kayak kelihatan dia sebagai seorang alim atau kelihatan haji, tapi di hadapan orang tua bertinggi suaranya. Orang tua itu kayak bilang, mak, kayak gini orang apa ini? Nah, kan gitu. Masa suaranya di hadapan aku dia suara jelek kayak gitu? Dia tinggi suaranya. Nggak ada hormatnya di hadapan aku, kata dia, kan gitu. Nah, tapi kalau orang yang lembut, lirih, suaranya tidak keras, suaranya tidak tinggi, bahkan dia tampakkan adabnya dalam berbicara, bersuara di hadapan orang tua, itu menunjukkan penghormatannya kepada orang tersebut. Ya, dalilnya adalah seperti yang kita bawakan tadi dalam surat Luqman ayat ke-19 tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala nyatakan waqsud fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian yang kedua, orang yang tidak meninggikan suaranya adalah satu bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Allah perintahkan dia untuk tidak meninggikan suaranya. Salah satu hikmah terbesar bahwa ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketaatan terhadap perintah ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah perintahkan kita untuk tidak meninggikan suara secara langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu
bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, supaya amalan pahalamu tidak terhapus, antah bata amalukum, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Muwatta, beliau sendiri menyampaikan larangan meninggikan suara di atas suara Nabi, menukilkan daripada ayat di atas Nabi. Ya, bahkan setelah Nabi Muhammad wafat sekalipun, beliau menyatakan berlaku ayat ini. Ya, dan itu sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap beliau, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya ia berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Ya Rasulullah, ausini. Maka di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dia dengan mengatakan, qala la taghdab, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi lagi beberapa kali, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingatkan dia, mengingatkan dia untuk la taghdab, qala la taghdab. Ini juga suatu isyarat, ya. Walaupun hadis ini tidak secara langsung berbicara tentang suara yang meninggi, tapi sering sekali yang namanya ketika seorang itu marah, kalau sudah marah menyebabkan apa? Suaranya juga tinggi. Nah, ada orang marah udah iya, ada gitu kan? Nggak ada ya. Namanya orang marah kan suaranya langsung tinggi juga. Apalagi kalau kata saya tadi di kayak orangnya sumbu pendek, ya kan, disulut sedikit langsung meledak deh. Meledak itu apa? Gitu kan, pasti meledak suara yang gede deh. Nah begitulah ya. Di situ ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak marah, itu menunjukkan bahwasanya salah satu hikmah di situ adalah jangan sampai dengan marahmu itu tadi kamu lebih meninggikan suaramu dibandingkan Rasulullah SAW. Ini syarat kepada hal yang demikian. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah orang-orang yang tidak meninggikan suaranya melebihi batasan syariat adalah mencerminkan kelembutan dan kerendahan hati yang ada pada dirinya. Orang yang punya hati lemah lembut, ya, orang yang punya hati rendah diri, orang yang rendah diri, dia pasti akan berusaha dan berupaya untuk tidak meninggikan suaranya. Orang yang hatinya lembut dan rendah hati cenderung tidak suka bersuara keras. Meninggikan suara seringkali merupakan cermin dari hati yang keras, angkuh, atau tidak sabar. Sebaliknya suara yang lembut lebih mudah diterima dan didengar oleh lawan bicaranya. Ya, bandingkan aja kalau misalnya kita menasehati anak kita aja lah, gak usah yang jauh-jauh. Kita nasihati dengan cara yang lemah lembut, walaupun dia berbuat kejelekan, tapi kita ingatkan dengan cara yang lemah lembut. Dengan kita menasihatinya dengan cara yang kasar, dengan cara yang suara meninggi, berteriak, kita ke mana tersebut, lebih masuk mana dia, lebih menerima mana dia, lebih menerima yang pertama. Atau coba aja dengan kita ingatkan, nah itu tidak baik, ingat Allah akan marah dengan kamu begini disebutkan, dibanding wah dia taunya bapakku marah aja kerjanya. Bukan masalah ilmunya dapat dari dia, tapi taunya bapaknya marah-marah aja.
Nah, itu hikmah daripada orang yang ketika menghadapi sesuatu itu dengan cara yang lemah lembut, lebih bisa diterima dan didengar oleh lawan bicaranya. Dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran, suara yang tenang dan santun lebih efektif daripada suara yang keras dan berteriak-teriak. Ya, ini penting juga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, yang mana beliau berpesan di dalam surat Toha tadi ayat ke-44. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka bicaralah kamu kepada keduanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Dan mudah-mudahan dia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menjadi contoh nyata bahwa pendekatan yang lemah lembut, termasuk suara yang pelan, itu lebih berpotensi untuk membawa hasil positif di dalam berdakwah, di dalam menasehati, di dalam mengingatkan anak, di dalam mengingatkan istri, di dalam memberikan arahan dan masukan kepada orang tuanya dengan cara yang lemah lembut. Contoh ketika kita berdakwah, contoh ketika seseorang berdakwah dengan orang tuanya dengan cara yang lemah lembut adalah Nabi Ibrahim. Seberapa kufurnya bapaknya Nabi Ibrahim, seberapa kufurnya, pentolannya kekufuran. Tapi apakah kemudian Nabi Ibrahim serta merta langsung memutus tali silaturahmi kepada orang tuanya? Nah, sampai matinya orang tuanya pun tetap beliau mengatakan astagfirullah. Nggak ada dalil yang menyatakan kalau beda manhaj kita putus hubungan, Pak. Nggak ada. Ya. Nggak ada dalil yang menyatakan kalau kita beda pemahaman kemudian kita putus keluarga. Nggak ada. Coba cari, saya kasihkan saya dalil kalau ada yang demikian. Saya rujuk dari ucapan saya. Lihat Nabi Ibrahim. Panggilan yang baik, bahkan panggilan yang lemah lembut yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Ya abati, wahai ayahanda. Ya abati, ya abati, ya abati. Bisa dilihat di dalam surat surat Al-Hajj atau surat apa itu, mengisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Sampai di akhirnya beliau berkata qala sa'astaghfirulaka rabbi. Sampai demikian. Saking beliau itu menghadapi orang tuanya, memberikan masukan dan arahan kepada orang tuanya dengan cara yang lemah lembut, walaupun ujungnya tidak diterima. Nah, kalau tidak diterima itu bukan takdir, bukan dari kehendak kita. Ya, namanya hidayah taufik itu datangnya dari Allah. Ya, Allah yang berkehendak ternyata orang tuanya tidak menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada usaha, tidak putus asa, tidak kemudian melegalkan dia memutus hubungan tali silaturahminya dengan keluarga. Tidak demikian. Ini masyarul ikhwah, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang keempat, ya. Kita berapa? Soatan dulu teman. Ya, dan dulu aja ya. Ambekan sih. Fadol, yang mau adzan silakan.
Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit terkait tentang hikmah tidak meninggikan suara melebihi batasan syariat. Yaitu kaitannya pada masalah yang tadi kita sebutkan, itu apabila kaitannya dengan atau ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, ya, tidak meninggikan suara, tidak bersuara yang tinggi, berteriak dan lain sebagainya. Juga termasuk kaitannya apabila kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab seorang mukmin tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan doa dengan cara dia berteriak. Ya. Karena ada beberapa kaum di kalangan kaum muslimin ada yang seperti ini, ya, berdoa dengan cara berteriak-teriak. Ya. Itu bukan suatu adab yang baik. Ya, bahkan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tidak mengeraskan suara kita di dalam bermunajat kepadanya sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 25, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal."
wala takum minal ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini tadi, dan sebutlah dan ingatlah Rabb kalian, uzkur rabbak, ingat-ingat selalu akan Rabb kalian di dalam hatimu dengan kerendahan diri dan rasa takutmu kepadanya, dan dengan tidak mengeraskan suaramu ketika engkau berdoa kepadanya, baik engkau berdoa di waktu pagi hari ataupun di waktu petang hari. Dan janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang lalai dari berdoa kepadanya. Di sini ada kalimat yang dikatakan di situ tabarru'an wa khifah. Mana khifah di sini adalah kita lirihkan suara kita dalam berdoa. Ya, apalagi kalau berdoa kita dalam keadaan kita memang sangat butuh kepada Allah. Ya, ingin diberikan sesuatu yang kita butuhkan kepada Allah, menangis kita kepada Allah, bukan dengan cara berteriak-teriak kita kepada Allah, tapi menangisnya kalau bisa di dalam hati, ataupun paling tidak hanya berlinang air mata, itu pun bukan di hadapan orang banyak, ya, khifah, ya, sendiri tanpa dilihat orang lain. Ya, berdoa yang terbaik itu adalah ketika dia berdoa hanya munajatnya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini pada bidin rahimani wa rahimakumullah. Secara kesimpulan dari apa yang disebutkan tadi, hikmah dari tidak meninggikan suara melebihi dari syariat sangatlah fundamental. Ini bukan hanya masalah etika sosial, ya. Permasalahan ini bukan hanya permasalahan etika sosial saja, tetapi juga bagian dari ketakwaan, penghormatan, dan cerminan akhlak seorang muslim. Seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang punya rasa hormatnya, seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik adalah seorang muslim yang tidak meninggikan suaranya. Dengan mengendalikan suara, kita melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan beradab sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah serta teladan dari para ulama salafus saleh. Ini penting, berusaha kita menjadi hal yang demikian ini, ya, walaupun mungkin ya notabene-nya kita tergolong sebagai orang-orang yang memang terlahir dari orang-orang yang memang kehidupannya dipenuhi dengan ya istilahnya ya keras atau mungkin yang semisalnya, tapi kita berusaha sebaik mungkin. Kalau kita mau mencontoh, maka wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh, sebaik-baik uswah al-hasanah itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah beliau. Semoga hal yang demikian ini menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mukminin, muttaqin, dan juga yang memiliki akhlak yang baik, serta tergolong sebagai hamba-hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang nanti akan dibangkitkan bersama dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada pembahasan yang lainnya, ya. Masih terkait dengan al-qaulu bil khair. Insyaallah kita akan sambung pada jam 9, jam 11 pagi insyaallah. Ya, semoga nyanda minimal selesai al-qaulu bil khairnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.